Selama ini banyak sekali ditemukan 3 buah yoni yang termaksud yoni-yoni tersebut diketemukan di wilayah Lebak Jabung, Yoni Kelinterjo, Sedah atau Jambanan, dan Badas atau Sebani. Dari temuan-temuan yang ditemukan, dapatlah disimpulkan luas kota Raja Majapahit ini berukuran kurang lebih 9 km kali 11 km. Dilihat dari 3 buah yoni naga-naga yang telah berhasil diidentifikasi, yaitu Yoni Lebak Jabung, Yoni Kelinterjo, dan Yoni Sedah atau Jambanan. Penemuan yoni-yoni naga dipandang sebagai temuan inti atau jero tempat-tempat suci zaman kerajaan Majapahit. Karena bila ditinjau dari bentuknya yang berupa yoni lingga atau lingga yoni, pada dasarnya adalah merupakan lambang Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di channel kita bersama, sahabat kita semua, hamba Al-Holwat. Oke, para subscriber dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita semuanya, amin. Di video kita kali ini kita ada di situs Kelinterjo ya, tepatnya di sebelah barat dari Brikahuripan yang berapa minggu yang lalu itu diekskavasi oleh tim dari BPJB Jawa Timur. Ini tepatnya persis ya di sebelah barat di situs Brikahuripan atau Tribuana Tunggadewi. Seperti yang sahabat lihat di sini banyak sekali temuan lingga batu-batu umpak ya, sangat besar sekali, dan juga banyak sumur di sini. Seperti sahabat lihat, ini juga ada kaitannya dengan Tribuana Tunggadewi. Ada yang bilang ini adalah tempat peristirahatan daripada Ibu Tribuana Tunggadewi. Adanya pahatan-pahatan raja serta angka tahun yang diidentifikasikan sebagai peringatan meninggalnya atau lambang raja yang didharmakan di tempat tersebut. Di sekitar lokasi situs Yoni Brikahuripan banyak pula ditemukan benda-benda sejarah lainnya. Sejumlah temuan warga di desa Kelinterjo ini terkumpul di petilasan Tribuana Tunggadewi. Di sekitar petilasan Tribuana Tunggadewi ditemukan banyak sekali sumur-sumur dan tembok-tembok kuno. Sedikitnya ada 15 buah umpak raksasa dan sekiranya 2.500 buah batu bata kuno. Beberapa waktu lalu, warga menemukan sebuah gentong kuno yang berdiameter sekitar 1 meter dengan tinggi kurang lebih 80 cm. Menurut warga sekitar, masih banyak sekali temuan-temuan bangunan kuno yang berupa 3 sumur yang masih bisa diselamatkan secara utuh. Meski ada sedikit lapisan bibir sumur yang hilang, namun sumur kuno yang diberi nama warga Sumerwindu itu masih utuh dan nyata. Warga menyebut tempat penemuan benda bersejarah itu sebagai bekas perumahan penduduk era Majapahit. Bahkan ada yang menyebut bekas kompleks perumahan salah satu pejabat tinggi kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Di samping beberapa situs yang ditemukan sebelumnya, warga juga menemukan sebuah bangunan kuno di area lahan yang sama. Tepatnya berada di selatan 3 sumber window, walaupun menyisakan tumpukan batu
batu-batu kuno yang tidak jelas bentuknya. Akan tetapi, warga menduga bangunan yang sudah rusak itu menyerupai putuk atau gapura masuk. Dulunya tidak rusak parah, ada dua bangunan yang menyerupai gapura atau putuk itu. Satu berada di sebelah timur dan satunya berada di sebelah barat. Namun, di area lahan putuk itu seluas 6 kali 5 meter yang ditemukan pada tahun 1995 lalu hanya menyisakan gundukan tanah. Di atasnya ada beberapa batu kuno dan banyak sekali batu bata yang diambil orang, sehingga struktur bangunan gapuranya tidak terlihat lagi. BPJB menduga bangunan kuno itu dulunya difungsikan sebagai tempat pembakaran jenazah. Karena zaman Majapahit dulu tidak ada makam, justru yang ada adalah tempat pembakaran jenazah. Dari bukti-bukti yang diduga kalau di Kelinterjo ada bekas perumahan penduduk dan itu ada hubungannya dengan Majapahit. Apalagi dekat dengan lokasi petilasan Tribuana Tunggadewi. Situs Yoni Bri Kahuripan disebut juga situs Watu Ombo atau Yoni Kelinterjo atau petilasan Pati Udara Maudoro. Situs ini terletak di Desa Kelinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dinamakan Kahuripan karena di lokasi yang terdapat 4 petilasan ini terdapat yoni tanpa lingga, sumber mata air abadi. Yoni Bri Kahuripan diduga merupakan tugu batas ibu kota kerajaan Majapahit sebelah utara timur. Karena ada prasasti yang tertera tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Menurut kitab Pararaton, tahun tersebut adalah tahun wafatnya Ibunda Hayamuru Tribuana Tunggadewi atau Bri Kahuripan. Tribuana Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dari prasasti Singasari 1351 diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Ini adalah temuan hasil ekskavasi yang dilakukan kemarin. Banyak sekali temuan-temuan yang berupa ukel, kendi-kendi, ataupun ornamen-ornamen bangunan seperti yang sahabat lihat. Juga ada batu bata merah yang berukir seperti melingkar ataupun model yang lain. Nama asli Tribuana Tunggadewi atau disingkat Tribuana adalah Dyah Gitaraja. Ia merupakan putri dari Raden Wijawa atau Gayatri, memiliki adik kandung bernama Dyah Wiyat dan kakak tiri bernama Jayanagara. Pada masa pemerintahan Jayanagara, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bri Kahuripan. Situs Yoni Bri Kahuripan diduga pula sebagai tugu batas kota Raja Majapahit. Hal ini berdasarkan ditemukanlah Yoni Kelinterjo yang berdana segi 4 dengan hiasan naga raja di bawah ceratnya. Terletak di wilayah Kelinterjo, kompleks peninggalan Bri Kahuripan ini yang terletak di Mojokerto. Dilihat dari kitab Negara Kertagama, disebutkan titik pangkal penentuan batas kota Raja Majapahit pada waktu itu.
batas kota Raja Majapahit adalah berbayoni dengan pahatan naga raja di bagian bawah ceratnya. Secara visual, penggambaran batu-batu penting itu tidak terlalu sama dengan yang ditemukan di tempat-tempat lain. Salah satu yang kami jadikan kajian adalah ada batu yang mirip, batu yang besar segi 4, kemudian di atasnya ada pahatan-pahatan yang begitu unik ya. Itu sekarang disimpan di Museum Tantular. Dan kami ke sana dan kami melihat bahwa ternyata ada kemiripan. Batu itu seolah-olah dibuat seperti diagram, ada garis-garis yang saling bersilang begitu. Kemudian masing-masing kotak itu ada simbol yang dipahatkan di situ. Dan ini persis sama dengan yang di sini. Nah, karena posisi batu-batu itu berada pada 8 titik utama yang merupakan gambaran dari arah mata angin, maka untuk sementara memang kita berpikiran apakah mungkin itu terkait dengan Astadipalaka, di 8 dewa penguasa penjuru arah mata angin. Itu baru sedang kita kaji lebih lanjut, karena kalaupun itu Astadipalaka, apakah ada yang khas dari masing-masing batu itu? Artinya apakah ada simbol-simbol dari masing-masing dewa yang terpahatkan pada masing-masing posisi? Karena kalau terkait dengan Astadipalaka, masing-masing dewa itu punya simbol sendiri. Nah, kita belum kasih itu lebih dalam, karena sejumlah batu memang harus kita cermati dengan lebih teliti. Banyak yang aus, jadi kita belum tahu apakah ada bedanya. Kalau semuanya sama ya mungkin ya bisa berbeda narasinya. Tapi sementara ini kita berpikirnya karena posisinya di 8 arah mata angin itu. Sementara itu, karena ada potensi lain, kalau bukan Astadipalaka, apakah bisa ke Nawasanga. Cuma Nawasanga itu yang ke-9, di 8 di arah mata angin, yang ke-9 adalah... Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen channel Hamba Al Holwat agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi.